sudah terkenal sekali tentang sosok-sosok astralnya ya. Dari mulai katanya di sini Pak ada kuntilanak, genderuwo dan sebagainya. Asumsi daripada masyarakat yang mereka tersebut itu memang sosok goib itu bisa dikali-kalikan bisa berubah-ubah wujudnya. Oke, next lebih lanjut kita akan mencoba untuk lebih menelusuri tentang ke mistik-mistikan tempat beringin ini. Ini sudah bukan tahunan lagi tapi dengan puluhan tahun. Oke, kita akan mencoba mediumisasi kedua ya sahabat ya. Mudah-mudahan di mediumisasi kedua ini kita sedikit mendapat pencerahan ya tentang yang konon katanya tempat ini angker ya. Kita tetap ikuti ya perjalanan kita malam ini, kita akan melakukan ya. Coba dengan mediasi berikutnya ya. Gawa Pak. Dengan siapa? Dengan siapa? Nyai Kunti. Siapa Nyai Kunti yang di mana? Di mana? Di bawah pohon. Berarti di mana? Di bawah sumur. Sampai yang suka menampakkan diri di tempat ini. Tujuannya untuk apa? Suka apa? Sama manusia. Kenapa suka sama manusia? Suka burung berkeliaran di sini. Lalu dibuang di sini. Dibuang oleh siapa? Beliau Siapa? Ibu Yuta. Dibuang karena sampean mungkin sering berulah kepada masyarakat setempat. Kita datang ke sini tujuannya untuk mencari informasi ya tentang yang keangkeran tempat ini. Konon tempat ini banyak sosok goib yang ada di tempat ini yang sering menunjukkan esensi perwujudannya. Kenapa? Kenapa takut? Kenapa? Kenapa? Hah? Ada yang ditakutin? Ada siapa yang ditakutin? Siapa? Sosok siapa? Pengikutnya beliau. Pengikutnya? Iya. Siapa beliau? Itu di situ. Yang berdiri. Sampean takut untuk menceritakan? Bisa tidak kita berinteraksi dengan sosok beliau? Itu kan tujuannya kita mau mencari informasi dan mengungkap satu mitos yang konon katanya tempat ini angker gitu kan. Bisa tidak? Minta wangi-wangian. Nih, wangi-wangian.
Dua sosok lagi. Ini kita mulai interaksi semua ya. Masuk sih. Ayo. Tenang banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada dua. Assalamualaikum. Salam. Ini dengan siapa ya? Dengan siapa? Dengan siapa? Idar Siman Dari mana? dari dalam. Ada yang bisa diceritakan tentang sejarah Kiai Talka Sampurasun? Cara apa? Sejarah adanya makam yang ada di dalam itu. Cerita. Caranya buang alim, buang soleh. Sebenarnya? Nah, duduk ya. Nah. Dia selalu di sini. Iya. Surawijaya. Artinya Salah satu pengikutnya. ikut apa? Itu di dalam semua itu keluarga. Kakak keluarga, istri dan putrinya. Beliau 3 bersaudara. Satu lari ke arah sana, satunya ke arah sana, dan beliau tetap di sini. Terus dengan apa ya, beredarnya gitu di sini angker, gimana itu tanggapan bagi sendiri, Dharma sendiri? Jangan sebut angker. Anda bisa menilai dan melihat dari postur sosok pohon tersebut. Berarti itu manusianya sendiri yang menyebutkan angker itu. Ya, kembalikan. Tergantung kepada keyakinan dan keimanannya. Sosok Ibu Yu Talka sendiri itu aslinya dari mana? Asli pribumi. Ibu di sini. Iya. Dia 3 bersaudara. Keluarga besar alim ulama. Siar agama Islam. Menyiarkan. Iya, Dia juga punya pengikut-pengikutnya, punya ada. keberadaan daripada Ki Buyut di sini dengan keberadaan pohon itu pohon dulu ya. Menandakan bahwa setiap manusia pasti takut untuk mendekati pohon yang disebut pohon beringin. Suatu memberikan suatu tanda supaya tidak banyak orang yang datang ke sini. Kenapa? Alasannya banyak orang yang datang ke sini, banyak yang berbuat tidak baik, Berbuat tidak baik seperti apa? banyak yang memuja, meminta pesugihan, kebalan, dan menginginkan pusakanya. Oh, memang di sini ada pusaka juga ya. Ada. Ki Buyut sendiri di datangnya ke tempat ini itu emang diamnya di sini apa emang suatu tempat ketirakatan Ki Buyut sendiri? Tempat tirakat. Dulu beliau membuat suatu pendopo hanya untuk berdiam diri, tepatnya di belakang sana. Nah, yang sering diceritakan oleh masyarakat tentang keangkeran tempat ini berarti itu tidak benar ya? Angkernya karena banyak manusia yang suka bermain bangsa gaib, lalu bangsa itu dilemparkan ke sini
sosok goibah dipermainkan oleh manusia itu dilemparkan ke Iya, sini. Oh, dibuang di sini. tahu nggak itu tujuannya untuk apa? Itu kan sosok goibah itu dilempar di tempat ini. Tujuannya karena banyak masyarakat yang tahu kalau di sini adalah tempat pembuangan. Pembuangan bangsa sampean. Dia tahu ada makam para sesepuh yang alim, soleh, tapi tidak apa-apa. Tapi dengan kejadian seperti itu, respon daripada Aki sendiri seperti apa? Tidak apa-apa. Semakin sedikit orang yang datang dan berziarah ke tempat ini. Bukannya ziarah itu diperlukan oleh beliau gitu kan untuk mengirimkan Tergantung doa? kepada manusianya. Tergantung seperti apa? Lihat dan tujuannya apa. Kalau datang, lihatnya berziarah, namun ujung-ujung yang meminta. Untuk apa datang ke sini? Jadi kalau yang tujuannya baik untuk mendoakan itu Iya. diterima dengan baik juga. Iya. Tapi kalau kita datang untuk niatan dengan yang tidak baik itu seperti apa? Ada gitu kan kejadian-kejadiannya apa? gimana? Banyak. Kejadiannya. Contohnya seperti apa itu? Yang sering terjadi di tempat ini itu. Sering menampakkan sitasi. Juga dari siapa? Besar. Layaknya seperti Gandarwo. Baca di tengah-tengah pohon itu. Itu salah satu penunggu di tempat ini juga. Iya. Jadi gitu sahabat ya. Tentang mitos atau misteri keangkaran tempat ini tidak dibenarkan oleh sosok gaib yang ada di sini. Bahkan keangkaran itu sendiri datang dari kita sendiri gitu kan, dari bangsa manusia sendiri. Padahal tempat ini tempat daripada salah satu kiai yang terkenal dengan kesolehannya ya, kesolehan dalam agama. Namun banyak yang menyelewengkan atau menyalahkan tempat ini gitu kan. Datang ke tempat ini dijadikan tempat pemujaan, peminta sesuatu, dan ada yang mencoba untuk berusaha mengambil pusaka dari beliau ya. Itu. Namun dikala kita datang benar baik itu kan niatan untuk mendoakan beliau, insya Allah diterima juga ya oleh bangsa sampean gitu kan. Seperti itu sahabat. Jadi tentang keangkaran atau mitos tentang beringin yang ada di kota Cirebon itu nyatanya tidak dibenarkan sahabat. Nah, tidak dibenarkan. Keangkaran itu datang dari manusia itu sendiri sahabat. Seperti itu ya Ki ya. Nah, sekarang kita boleh tidak mencari tahu tentang perjalanan atau sejarah gitu kan sedikit daripada Kiai Tauke itu sendiri gitu. Pribumi dia. Iya. Oh, pribumi ya. Pribumi sesepuh lah. Oh, beliau sesepuh ya. Asli di sini emang tugasnya dia datang ke sini tempat tirakat ini. Tempat tirakat. Aki sendiri Ki Buyut sendiri di sini emang bersama keluarga juga di sini ya. Istri dan anaknya, kakak dan adiknya sudah berpencar sejak 50-100 tahun ke belakang. Oh, berarti putri dari itu memiliki saudara lagi ya? Satu lari ke arah sana, satu lagi ke arah sana, dan dia di tengah-tengah. Oh, ya. Jadi menggambarkan seperti Trisula. Jadi yang di sini adalah salah satu daripada anaknya. Ya. Oke sahabat, informasi juga ya bagi yang belum mengetahui keberadaan atau sejarah daripada Setolka ini. Konon katanya Setolka memiliki 3 orang anak ya Ki? Kakak beradik, Kakak tiga beradik. bersaudara. Memiliki 3 bersaudara dan putri yang ada di sini itu salah satu anak yang posisinya ada di tengah-tengah dan yang satu ada di sebelah sana. Di sebelah sana konon menggambarkan Trisula ya Ki ya, menggambarkan sebuah Trisula. Walau alam seperti apa perjalanannya kita juga seperti tahu, udah yakin tidak yakin ya kita harus meyakini sahabat. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin yang masih penasaran nih dengan tempat ini nih. Nah, tindakan beliau ini kalau ada yang berbuat jelek itu diapakan? Sebelum masuk sudah pasti ada. Gangguan gitu. Iya. Saya cuma berpesan kepada manusia. Ingat, sejatinya ini hanyalah sebuah makam.
makamnya orang yang soleh. Kalau niat dan tujuannya ingin berdoa, berdoalah dengan ikhlas. Jangan meminta yang tidak-tidak. Kenapa? Karena makam tidak punya apa-apa. Hanya ada maisan dan tunggu saja. Memintalah kepada Sang Kuasa. Kuatkan keimanan, kuatkan keyakinan. Manusia dilahirkan paling sempurna. Kenapa? Begitu lemah keyakinannya. Terlalu yakin meminta kepada pohon, kepada makam, pada tempat-tempat angker. Meminta langsung kepada Gusti Allah. Terima kasih Ki atas pesannya ini sangat apa ya, mengena banget gitu kan bagi saya pribadi. Benar ya sahabat ya, dikala datang ke satu makam ingin berziarah, berdoalah dengan ikhlas sahabat. Begitu pesannya Ki ya, karena suatu makam atau suatu makom itu tidak memiliki apa-apa. Iya. Satu yang ingin diketahui lagi nih, dan untuk informasi untuk banyak orang juga, di sini lebih dikenal dengan beringin pancawarna. Itu gimana menurut pandangan Aki sendiri tentang Beringin pancawarna itu bermacam-macam penghuninya. Bukan sih pohonnya, tetapi beribu-ribu yang menghuni di situ dan berbagai wujud, bermacam-macam wujud, berubah-ubah wujud seperti itu? Disebut pancawarna. Ada anak kecil, ada aki-aki, ada nini-nini, semuanya ada di sini. Jadi pancawarna itu Berubah siloka wujud. ya, siloka. Bukan pohonnya yang berpancawarna, tapi di dalam pohon itu ada beberapa sosok goib yang mendiami pohon itu sendiri ya, Ki? Iya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan nih, potong barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada lagi apa? Ulah pengen takut karena kuncen. Kuncen. Anak-anak. Ada pengurusan. Ya, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai yang pernah weruh anak si manjing dalam kecelikan ini nyepi. Jangan. Belum pernah. Belum pernah. Siap. Tapi pernah anak si manjing tanpa izin sampean. Langka. Di kunci sini lawangnya. Anak si cokot barang wujud siji kawa. Bentuk apa bro? Hati-hati ya. Ya, Ki. Sebab kemakuan ketraman kampung anak yang salah satu sosok yaitu wujud sing wis anak sejarah rawatlah jaga. Iya, Ki. Wis kena siji tanpa sempat sepengetahuan sampean. Jadi sudah ada orang yang masuk membawa daripada salah satu buyut itu. Ya mohon arahan Ki. Kalau pengurus Ya saran mungkin harus seperti apa? Saran atau masukan sama pengurus ya depannya mungkin ya. pengurus makame buyut ke ini sila kalau putri mau masukkan pengurusnya Dia sing akur-akur bae pengurus. insyaallah Sebab lamun wis jadi pengurus pasti sing dadi masalah na iku nominale. ya Namun sebab wis majelis nominal iku bakal hancur. iya Terlantar bae jadi makam buyut. iya Siji kuncine ikhlas. Insya Allah Gusti Allah sing bakal ganteni. insyaallah Apa maniki arane wong soleh. Soleh akhlak. Tingkah lakune lan ucapan. Insya Allah pasti dibalas kang kuasa. Amin. Ikhlas. insyaallah Pesannya mengkonon. iya Oke, insya Allah pesannya ditampi Ki, diterima dan insya Allah bakal dilakonanan bari pengurus makam buyut Ki. Itu untuk masalah orang yang mengambil mustika atau pusaka yang ada di sini, ini itu gimana itu? Tidak akan menjadikan suatu orang tersebut. Masih untung buyut orangnya kalem baik. Dia tidak mempermasalahkan. Cuman untuk dijadikan suatu pelajaran oleh pengurus di sini, jangan lengah dan jangan ceroboh untuk mengizinkan siapapun lalu ditinggal, harus tetap ada dalam dampingan. Iya. Karena makam keramat, yang namanya keramat itu suatu peninggalannya, bukan jasadnya. Ketika barang itu sudah diambil maka hilang rumah keramatan. Udah potong ada lagi? Sudah.
Oke sahabat, mungkin sudah sedikit terkupas ya, apa ya, suatu misteri atau mitos yang konon katanya tempat ini Mbak Ben, ini diituin dulu. Kayaknya udah gak ada yang tanyain. Terima kasih ya atas informasi dan kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kita tadi barusan bernegosiasi ya, salah satu pengikut daripada Buyut Talka itu sendiri yang menceritakan sedikit tentang perjalanan dan sejarah tempat ini, tentang keangkeran tempat ini yang kontennya beringin, yang angker terkenal di kota Cirebon. Itu nyatanya tidak benar ya sahabat ya, tidak benar. Kembali lagi, keangkeran itu datangnya daripada manusia itu sendiri, dan angkernya itu karena mereka yang datang punya niatan yang tidak baik ya sahabat. Ada yang datang ke tempat ini tujuannya niat awalnya tadi untuk berziarah, namun setelah datang di dalam beliau melakukan suatu pengeksekusian barang pusaka dari buyut itu sendiri. Namun aslinya kembali lagi, tempat ini tidak ada keangkeran sahabat ya. Itu Pak Otong tadi juga dapat pesannya, pesan dari salah satu sosok goib yang ada di sini, menitipkan Pak Otong, menitipkan tempat ini ya dijaga dengan baik, dirawat dengan baik gitu. Mungkin ada pesan Pak Otong untuk masyarakat nih, khususnya di wilayah sini gitu. Ya, khususnya untuk masyarakat umum ataupun luas, ya setidaknya silakan berziarah, Ya. menyekar, tawasulan, itu tidak dilarang. Sampai kapanpun saya siap dalam 1x24 jam. Alhamdulillah. Itu kalau niat Untuk berziarah. berziarah, ada etikat baik kata Mbak juga begitu kan pesannya. Betul betul. Cuma satu sarannya dari kita pribadi, mengurus dari makam Ibu Yut Kiai Talka itu di garis merah semua. Ya ya. Bagi saya yang minta seperti yang telah diceritakan, Ya, ya. itu saya larang semua. Dari saya semenjak pertama pegang, Betul. itu saya larang semua. Cuma kalau masalah gaib ataupun masalah yang nggak kelihatan, itu kita pun mungkin bisa kecolongan juga. Iya, kan gitu. namanya manusia ya. Manusia ada hilapnya. Niatnya berziarah, Niatnya gitu kan. berziarah, Di dalamnya cuma kita kan nggak tahu. Iya. Dia yang punya ilmu, kita pun nggak punya kan, nggak tahu kan. Mungkin kita sama-sama ya, Iya, menjaga ya. saling menjaga. Menjaga salah satu makam buyut ya. Iya. Kita mencoba, kita nanti bareng-bareng lah melestarikan makam buyut ya. Sahabat, seperti itu ya, sudah terjawab mungkin tentang masyarakat khususnya di wilayah kota Cirebon maupun di luar kota Cirebon yang sering bertanya-tanya tentang keangkeran tempat ini sahabat ya. Nih kami sedang berada di tempat dan nyatanya keangkeran itu tidak dibenarkan, dan ya emang tidak angker, happy aja. Kita biasa-biasa saja. Kembali lagi, tingkatkan keimanan dan ketakwaan dan tetap memohon perlindungan kepada Sang Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih nih sahabat yang sudah setia menonton channel daripada Padepokan Jejer Jati. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf nih sahabat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tong sebagai pengurus. sama-sama. Ya, oke, untuk seluruh kaum muslimin dimanapun ada, ayo mari kita datang ke makam Mbah Kiai Talka. Di sini subhanallah, ini adalah Ki Buyut yang sangat bijak, yang sangat arif dalam keilmuannya. Jadi jangan terhalang dengan informasi tentang keangkerannya ya. Yuk datang kita bersama-sama di sini berziarah, bertawasul dan memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedatangan nanti rekan-rekan dan sahabat semua ke sini akan dijabah doanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.